Motivasi saya dalam menghafalkan Al-Quran itu pertama kan saya tinggalnya dekat sama pondok pesantren. Nah di situ itu sering banget ada semaan-semaan mbak-mbak pondok gitu. Jadi saya tuh pengen ya jadi kayak gitu. Terus pertama kali itu ibu saya ngasih Al-Quran baru gitu beliin. Terus ibu nyuruh ini dia hafal ke, coba. Terus saya mulai hafalan tuh dari surat ya pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Terus semakin ingin gitu loh, semakin ingin pengen sama kayak mbak-mbaknya pondok tadi yang ikut semaan-semaan gitu. Terus ya udah akhirnya dilanjutin sampai sekarang. Sebenarnya pas awal itu saya mondok dari kecil, tinggal di pesantren dari kecil, dari mulai kelas 4, dan itu mengalir seperti biasa sekali. Soalnya ya seperti anak kecil pada umumnya disuruh mengaji, sekolah gitu. Jadinya ya mengalir aja kayak gitu. Terus akhirnya itu memotivasi saya juga, ayo menghafal Al-Quran. Terus menerus berjalan sampai 5 tahun. Akhirnya saya bisa menyelesaikan hafalan itu, alhamdulillah, sampai akhir puncak. Dan itu sebagai salah satu sebagai salah satu hadiah saya kepada orang tua agar mereka bangga memiliki anak seperti saya. Semoga besok di akhirat bisa memberikan rahmat kepada mereka dan memakaikan mahkota kepada mereka. Kiat dalam menghafalkan Al-Quran itu yang pertama harus ada niat dalam diri kita. Terus sebisa mungkin kita itu punya target. Misal sehari kita harus bikin hafalan 1 halaman gitu. Sebisa mungkin kita harus mencapai target kita tadi. Terus selain itu kita juga harus bisa untuk mengulang-ulang hafalan. Semisal dalam 1 hari kita harus ngulang yang juz-juz awal, semisal juz 1, juz 2 itu sebisa mungkin kita untuk selalu memurojaah. Terus untuk kalian yang belum menghafalkan Al-Quran, ya sebaiknya tetap harus membaca Al-Quran minimal ya 1 ayat dalam sehari, karena itu tuh pasti bakalan bermanfaat banget. Terus Al-Quran itu syafaatnya sangat dahsyat untuk hari nanti. Kiat-kiat bisa menjadi penghafal Al-Quran. Yang pastinya pertama kemauan dari diri sendiri. Ada niat dari diri sendiri. Yang kedua pastinya adanya dukungan dari orang tua. Orang tua mendukung anaknya mondok, tinggal atau ya mondok di lingkungan pesantren, maksudnya tinggal di pondok pesantren. Yang ketiga pastinya dukungan dari lingkungan kita sekitar. Misalnya ya salah satunya sekolah yang ada program tahfidznya, yang kedua pondok pesantren. Jadinya itu bisa menjadi pendukung kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Pertama itu ibu saya ngasih saya Al-Quran baru, terus nyuruh saya buat menghafalkan ayat yang pertama gitu. Terus terlebih lagi saya deket sama pondok pesantren, jadinya lebih enak gitu kalau mau ngaji, mau setoran, itu tuh lebih deket. Terus juga ditambah di sekolah itu ada ekstra tahfidznya. Kalau semisal ada yang punya hafalan, nanti bisa langsung lanjutin. Kalau yang kelas 10 sama kelas 11 itu ya sama juz 2. Terus kelas 3 bisa, ya kalau sudah punya hafalan nanti kita bisa nambah lagi hafalannya. Terus juga bisa ikut wisuda tahfidz, kan seneng banget tuh. Alhamdulillah saya kemarin juga ikut sama teman-teman yang lainnya. Dukungan yang utama pastinya adanya niat lillahi ta'ala, ada kemauan dari diri sendiri. Yang kedua dukungan dari orang tua. Kebetulan saya dukungan dari orang tua itu dari kecil. Saya mulai mondok dari kelas 4 SD, itu saya mondok bisa dibilang cukup jauh. Saya asli Jogja dan saya mondok di Jawa Timur, tepatnya di Madiun. Dan itu menjadi suatu pendukung utama juga, karena memang dari kecil saya sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Jadinya itu berjalan mengalir aja gitu, maksudnya ya
anak kecil disuruh ngaji ya gimana, manut, ikut aja alurnya sampai akhirnya saya selesai di kelas 3 SMP. Dan alhamdulillahnya saya saya SMA-nya kan sekolah di MAN 3 Bantul. Alhamdulillahnya juga di sini ada faktor pendukung lainnya juga. Di sini ada program tahfidnya juga, dan kemarin lulusan kelas 3 pun saya ikut wisuda tahfidz 30 juz. Kendala dalam menghafal, sebenarnya itu dalam menghafalkan Al-Quran itu nggak ada kendala sama sekali. Itu tergantung cara kita menghadapinya, karena itu kan termasuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misal kalau saya tuh suka aku males ngulangin yang juz awal gitu, terus kadang juga nggak sesuai sama target. Misal aku target sehari 1 lembar, tapi aku cuma bisa setengah lembar aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalau semisal kita itu bisanya segitu ya udah nggak apa-apa dulu, tapi kalau bisa mencapai target ya sebisa mungkin harus dicapaikan target. Kendalanya yang utama mungkin niat. Jadi niat itu susah sekali diprediksi, karena apa ya, niat orang tuh kan kadang naik turun dan susah gitu diprediksi. Makanya yang utama yang menjadi titik fokus itu niat kemauan dari diri sendiri, apa niatnya menghafal Al-Quran itu. Yang kedua pastinya mood seseorang itu kan kadang menghafal Al-Quran itu ada apa ya, naik turunnya juga. Kadang ada malas, kadang bosan lah, kangen. Yang mondok ini mesti kangen orang tua lah, pengen pulang. Apalagi kalau mondoknya itu satu tahun pulang sekali, dan itu menjadi sebuah apa ya, berat banget bagi seorang santri. Lah jadi kendala-kendalanya pun orang menjadi penghafal Al-Quran itu kan nggak instan, semua butuh proses, dan prosesnya pun kadang bisa terbilang cukup gimana ya, ibarat jalan tuh terjal sekali, soalnya ya susah menjaga ayat-ayat Al-Quran Allah itu ya, menghafal, menjaga itu yang bikin susah sekali. Jadinya kendala-kendala itu harus diatasi dari kita sendiri. Niat, ya Allah aku niat lillahi ta'ala, aku ikhlas dan aku ingin membahagiakan orang tua. Jadinya kalau saya kendala itu muncul pun langsung ingat orang tua, ingat Allah, maksudnya aku ikhlas ini lillahi ta'ala dan aku ingin membahagiakan orang tua. Jadi mungkin kendala-kendala itu bisa hilang. Ada kelebihan tersendiri dari menghafal Al-Quran itu. Yang pertama itu kan besok kita bakalan dapat syafaat ya dari hafalan kita itu, mau seberapapun hafalan kita, 1 juz, 2 juz maupun 30 juz itu pasti akan bermanfaat buat kita nanti. Terus kalau di dunia itu semisal kita hafal Al-Quran itu pasti kita akan selalu menjaganya. Jadi dalam keadaan apapun kita pasti akan selalu membawa Al-Quran kemana-mana, di hati kita, di ucapan kita, pasti kita selalu akan membacanya. Terus buat adik-adik kelas yang menghafalkan Al-Quran, tetap semangat, pesan saya nggak boleh nyerah. Terus jangan mudah ngeluh juga, ya walaupun saya sering juga sih, tapi ya nggak apa-apa lah, kan sama-sama manusia. Tapi tetap semangat, kejar target kalian. Terus apalagi ya, kalau yang belum menghafalkan Al-Quran ya semoga aja kalian ada niatan. Terus pokoknya tetap harus membaca Al-Quran setiap hari. Itu walaupun cuma 1 ayat, walaupun minimal 1 ayat itu tetap harus baca. Itu sih pesan dari saya. Semoga kita semua selalu bisa menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, terus mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa membuat orang tua kita bangga, terutama kita bisa memberikan mahkota kehormatan untuk orang tua kita nanti di akhirat. Amin. Pesan-pesan untuk adik-adik kelas yang mau meneruskan, mungkin ada bakat, sudah mempunyai hafalan beberapa juz, mungkin ada yang 5 juz, ada yang 2 juz, ada yang 10 juz. Yang kalian sedang menghafal, semangat aja. Semoga Allah meridhoi jalan kalian. Terus semangat sampai titik kalian di puncak titik selesai 30 juz. Dan jika kalian ingin melanjutkan, ya kalian harus pinter-pinter cari peluang, maksudnya cari lingkungan sekolah yang mendukung juga. Jadinya cari sekolah yang
ada program tahfidznya mungkin, jadi nanti kita bisa ikut wisuda tahfidz gitu. Jadinya mungkin di Mantiga Bantul khususnya saya ini bukan maksud apa-apa, jadinya saya dari dulu kan menghafal, terus saya masuk di MAN, alhamdulillah ada program tahfidznya. Setiap minggu 1 kali 2 jam pertemuan itu sudah mendukung banget. Terus habis itu kita akhir tahun bisa ikut wisuda, itu kan kita bisa dapat sertifikat juga, jadi lebih mudah kita apabila kita meneruskan di kuliah pun kita punya bakat, punya apa ya, istilahnya punya bekal lah, ada sertifikat, ada hafalan, ya itu mendukung sekali.